Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naila Puspitasari pada video dasar-dasar pemrograman untuk program Laundry Naila. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai skenario dan logika-logika yang digunakan dalam program Laundry Naila. Untuk video ini adalah video part kedua, yaitu yang akan menjelaskan mengenai form login. Yang akan kita jelaskan di form login ini meliputi source code serta GUI dari form login itu sendiri. Dan untuk 6 video ke depan, kita akan membahas mengenai tampilan antarmuka dan codingan dari form-form yang ada di Laundry Naila. Tanpa berlama-lama, berikut adalah codingannya. Baik, ini merupakan tampilan antarmuka dari program Laundry Naila, di mana untuk form login itu saya taruh di form 1. Di form 1 ini saya menggunakan image 1 sebagai untuk mempercantik tampilan antarmuka dari form login itu sendiri. Ada juga beberapa label, yang itu label 1, label 2, 3, dan 4 yang berfungsi untuk memberi keterangan sesuai dengan keterangannya masing-masing. Misalnya untuk form 1, form 2 sebagai ucapan selamat datang atau sapaan kepada petugas yang sedang menjalankan program Laundry Naila. Sedangkan form label 3 dan label 4 digunakan sebagai keterangan untuk edit 1 dan edit 2. Edit 1 ini digunakan untuk menyimpan atau menerima inputan mengenai username yang didapat dari petugas. Sedangkan edit 2 digunakan untuk menerima inputan dari password, yaitu inputan password dari petugas. Di sini juga ada checkbox, yaitu checkbox 1 digunakan untuk fitur ingin menyembunyikan atau menampilkan password. Ada juga button 2 dan button 1. Button 1 ini fungsinya adalah untuk mengecek inputan dari edit 1 dan edit 2 dan mengarahkan tampilan ke form selanjutnya. Sedangkan button 2 berfungsi untuk mengeluarkan program dari proses running time. Mungkin kita setelah menjelaskan dari GUI, mungkin kita lanjut saja ke bagian source code dari form 1 ini atau form login. Kita mulai dari source code paling awal, di mana di sini saya tidak menggunakan variabel global dikarenakan memang tidak diperlukannya ada variabel atau deklarasi variabel global. Tetapi saat awal program dijalankan, maka ada satu baris codingan yang digunakan untuk menyembunyikan password di edit 2 dengan menggantikannya dengan karakter bintang. Dengan ini edit 2 password char sama dengan bintang, edit bintang. Jadi ketika awal program dijalankan, sebelum petugas menekan ataupun mengotak-atik checkbox, ketika dia memasukkan inputan di edit 2, maka passwordnya akan berubah dan disembunyikan dengan bentuk bintang. Tapi ini masih bisa dirubah selanjutnya jika kita menceklis apakah ingin menampilkan password atau tidak. Sekarang kita akan masuk ke button utamanya atau button 1. Nah, untuk button 1 yang pertama sekali kita akan mendeklarasikan dua variabel bertipe data string dan dengan nama string username serta string password. Di mana string username ini kita dapat dari edit 1 dan string password kita dapat dari edit 2. Dengan input yang diharapkan untuk username itu laundry dan untuk password itu 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi, jika yang diinputkan itu jika yang diinputkan itu untuk username bukan ini dan password juga bukan ini, maka tidak akan bisa program mengalihkan tampilannya ke form selanjutnya. Nah, untuk melakukan pengecekan itu, saya menerapkan logika percabangan dengan menggunakan logika if else. Pengecekan pertama kita akan cek dulu apakah username-nya ini kosong dan password-nya itu kosong. Artinya tidak ada input yang dituliskan oleh petugas di edit 1 dan edit 2. Jika inputnya itu kosong dan petugas menekan button 1, maka akan keluar pemberitahuan bahwa silahkan masukkan username dan password.
Nah, namun jika yang diinputkan itu benar, yaitu username-nya itu laundry dan passwordnya itu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka program juga akan menampilkan pemberitahuan terlebih dahulu, yaitu pemberitahuan selamat datang di Laundry Naila, dan sistem akan mengarahkan tampilan ke form 2 dengan cara form 1 ini atau form login ini akan disembunyikan dan form 2 yang akan ditampilkan. Nah, pengecekan terakhir jika salah satu edit tidak dimasukkan atau jika dua-duanya dimasukkan tapi salah satunya salah, maka sistem akan menampilkan tampilan username dan password tidak sesuai. Barulah di sini ada set fokus, gunanya itu adalah untuk memfokuskan kembali kursor kepada edit 1. Jadi setelah melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan, maka edit 1 dan edit 2 jika masih salah, misalnya tidak diinputkan atau jika pun diinputkan tetapi tidak sesuai dengan password yang telah ditetapkan, maka edit 1 dan edit 2 akan dihapus dan kursor akan langsung otomatis masuk ke edit 1 agar petugas menginputkan password yang benar. Seperti itu. Lalu tadi saya juga ada menyinggung mengenai checkbox, di mana checkbox ini juga ada codingan di dalamnya, yaitu codingan untuk menampilkan ataupun tidak menampilkan password yang diinputkan. Jika ingin menampilkan, maka saya melakukan logika pengecekan juga di sini. Jika checkbox 1 dicek, artinya mereka memilih show password, yaitu menampilkan password, maka edit 2 password char sama dengan 0, artinya ini program akan menampilkan password. Jika checkbox 1 tidak dipilih atau tidak dilakukan cek, maka akan sama seperti sebelumnya, password akan kembali disembunyikan dalam bentuk karakter bintang. Nah, setelah button 1 dan checkbox 1, maka kita akan melihat button 2. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan program dari proses running time. Codingannya tidak terlalu ribet, hanya satu baris, yaitu application terminate, yang artinya akan men-terminate atau mereset program dari proses running time-nya. Mungkin sekian penjelasan codingan mengenai form 1 atau form login. Codingannya memang tidak terlalu banyak, dikarenakan fungsinya juga tidak terlalu banyak, hanya mengarahkan tampilan dan mengecek username serta password atau mengecek akses. Sekian penjelasan form login, meliputi username dan meliputi penjelasan antarmuka dan GUI, serta source code dari form 1 atau form login. Pada video selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai source code serta GUI dari form input stock atau form kedua. Terima kasih telah menonton dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.